5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Berjumpa kembali di channel Kia Z. Anak-anak hebat, kali ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Oke, simak penjelasannya ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, biar lebih termotivasi lagi. Sejak dulu, bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, kita telah mempelajari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun berbagai peristiwa tersebut, diantaranya yaitu Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat dengan NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember tahun 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkepung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember tahun 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Yang kedua, Medan Area. Pertempuran Medan Area merupakan salah satu pertempuran yang pernah terjadi di Indonesia. Pertempuran ini melibatkan para pejuang Sumatera Utara untuk menghentikan upaya Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Terjadinya pertempuran Medan Area berawal dari kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 9 Oktober tahun 1945 di Sumatera Utara. Pasukan itu dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Para sekutu membawa satu brigade, yakni Brigade 4 dari Divisi India ke-26. Brigadir itu didukung oleh orang-orang Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang diam-diam dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Pejabat pemerintah Republik Indonesia sebenarnya tidak mengetahui tujuan awal kedatangan mereka. Kedatangan mereka diterima karena ingin menghormati tugas mereka untuk mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Mereka pun dipersilahkan untuk menempati beberapa hotel di Medan. Ketika tawanan perang dibebaskan, mereka justru bersikap congkak dan memicu timbulnya berbagai insiden dengan pemuda Sumatera Utara. Insiden pertama dimulai di hotel di Jalan Bali pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden itu terjadi ketika adanya seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda. Hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden ini jatuh sekitar 96 orang mengalami luka-luka. Sebagian besar adalah orang-orang NICA. Pertempuran semakin tambah besar ketika pihak sekutu memasang papan-papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area
di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Inggris ini merupakan pelanggaran kedaulatan dan tantangan bagi para pemuda. Di saat bersamaan, Inggris dan Nikam melakukan aksi pemberantasan terhadap unsur-unsur Indonesia yang berada di kota Medan. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di Desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Agresi militer Belanda I. Pada bulan Juli tahun 1947, Belanda mengeluarkan ultimatum agar pasukan Indonesia ditarik mundur. Ultimatum tersebut ditolak secara tegas oleh pemimpin Indonesia. Belanda menginginkan agresi militer terhadap Indonesia. Tujuannya adalah menguasai secara penuh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam. Namun, Belanda beralasan dan mengatakan kepada dunia internasional bahwa aksi ini merupakan bentuk pemulihan keamanan Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan penafsiran terhadap Perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Belanda melancarkan agresi militer I dengan menyerang daerah Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera. Pasukan TNI tidak siap menghadapi serangan mendadak tersebut. Serangan pertama itu membuat TNI terpencar-pencar. Dalam kondisi demikian, TNI mencoba membangun daerah pertahanan baru. Kemudian TNI menggunakan taktik perang gerilya. Perang gerilya ini berhasil membatasi ruang gerak Belanda. Gerak pasukan Belanda hanya ada di jalan raya dan pusat kota. Sementara itu, daerah luar kota dan pinggir dikuasai oleh TNI. Kejadian ini mendapat perhatian dari dunia internasional. Dan pada tanggal 1 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan PBB meminta kedua belah pihak untuk menghentikan peperangan ini. Karena itu, gencatan senjata diadakan pada tanggal 4 Agustus tahun 1947. Agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak merupakan peristiwa penyerbuan secara militer yang dilakukan oleh pasukan militer Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia dan ibu kota Yogyakarta. Terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Agresi militer Belanda II dilatar belakangi karena kegagalan PBB dalam menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia melalui jalan perundingan. Belanda tetap bersikeras untuk menguasai Indonesia, kendati saat itu Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Sebenarnya, sebelum meletusnya agresi militer Belanda II, sudah disepakati Perjanjian Renville. Namun ternyata Belanda mengkhianati perjanjian tersebut. Mereka menolak adanya pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Republik Indonesia seutuhnya. Kondisi Indonesia semakin tidak menentu dan keadaan rakyat semakin menderita. Agresi militer Belanda II juga mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua pihak, baik Indonesia maupun Belanda. Hal tersebut mendatangkan kecaman dari dunia internasional. Kecaman tersebut salah satunya datang dari Amerika yang menunjukkan simpatinya kepada Indonesia dengan memberikan beberapa pernyataan. Pernyataan tersebut diantaranya, 1. Jika Belanda masih saja melakukan tindakan militer terhadap bangsa Indonesia, maka Amerika Serikat akan menghentikan segala bantuan yang diberikan pada pemerintah Belanda. 2.
mendorong Belanda untuk menarik pasukannya berada di belakang garis status quo Rhinville. 3. Mendorong dibebaskannya pemimpin bangsa Indonesia oleh Belanda. Dan mendesak agar Belanda dibuka kembali sebuah perundingan yang jujur berdasarkan Perjanjian Rhinville. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah simak berbagai upaya mempertahankan kemerdekaan. Semua upaya tersebut memerlukan kerjasama demi tercapainya persatuan. Selanjutnya, kalian akan bekerja sama dalam tari indang. Sekarang, kita akan mempelajari lebih lanjut gerakan tari indang. Amati gambar dan penjelasan untuk gerakan tari indang berikut ya. Gerakan yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali, kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Karena tari indang dilakukan di lantai dan tidak bergerak, maka pola lantainya adalah lurus. Gerakan kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai, bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk siku-siku, atau tangan kiri menumpu tangan kanan. Gerakan yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kanan menumpu tangan kiri. Gerakan yang keempat sama seperti gerakan yang kedua. Gerakan yang kelima, ulangi seperti gerakan nomor 3. Gerakan yang keenam, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan yang ke-8 ulangi seperti gerakan nomor 6 dan gerakan yang ke-9 ulangi seperti gerakan nomor 7. Gerakan yang ke-10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Dan gerakan yang ke-11, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Baik anak-anak, itulah pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.